Marilyn Monroe lahir di Los Angeles, tanggal 1 Juni tahun 1926, meninggal di Los Angeles, tanggal 4 Agustus tahun 1962 pada umur 36 tahun, adalah seorang pemeran, model dan penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Dikenal karena perannya sebagai karakter jenaka, si pirang yang bodoh. Ia menjadi salah satu simbol seks terpopuler pada 1950-an dan awal 1960-an dan menjadi lambang perubahan sikap terhadap seksualitas pada era tersebut. Meskipun ia dinobatkan sebagai aktris dengan bayaran tertinggi hanya untuk 1 dekade, namun film-filmnya meraih keuntungan $200 juta, setara dengan $17 miliar pada 2018, setelah kematian misteriusnya pada 1962. Lama setelah kematiannya, ia masih menjadi seorang ikon budaya populer yang besar. Pada tahun 1999, Institut Film Amerika menempatkan Monroe pada posisi ke-6 dalam daftar legenda layar lebar perempuan terbaik dari masa keemasan Hollywood. Lahir dan dibesarkan di Los Angeles, Monroe menjalani sebagian besar masa kecilnya di perumahan dan sebuah panti asuhan dan menikah pada usia 16 tahun. Ia bertemu dengan seorang fotografer dari First Motion Picture Unit ketika bekerja di sebuah pabrik selama Perang Dunia II dan memulai sebuah karir pin-up modeling yang sukses. Ia kemudian mendapatkan kontrak-kontrak film jangka pendek dengan 20th Century Fox dan Columbia Pictures. Setelah serangkaian peran film kecil, ia menandatangani sebuah kontrak baru dengan perusahaan Fox pada akhir 1950. Sepanjang 2 tahun berikutnya, ia menjadi populer atas peran-peran dalam beberapa film komedi, termasuk As Young as You Feel dan Monkey Business, dan dalam drama Class by Night dan Don't Bother to Knock. Ia menghadapi sebuah skandal saat foto-foto telanjangnya terbongkar yang diambil sebelum menjadi seorang bintang, tetapi cerita tersebut tidak merusak karirnya dan malah meningkatkan minat terhadap film-filmnya. Pada 1953, Monroe menjadi salah satu bintang Hollywood tersukses. Ia memainkan peran utama dalam film noir Niagara, yang mana berfokus pada aura seksualnya, dan komedi Gentlemen Prefer Blondes dan How to Marry a Millionaire, yang membangun citra sebagai seorang pirang bodoh. Pada tahun yang sama, gambar telanjangnya digunakan untuk halaman tengah dan sampul keluaran pertama Playboy. Ia memainkan sebuah peran signifikan dalam pembuatan dan pengelolaan citra publiknya sepanjang karirnya, tetapi ia kecewa ketika mendapatkan typecasting dan dibayar rendah oleh studio. Ia sempat diskors pada awal 1954 karena menolak sebuah proyek film tetapi kembali membintangi The 7 Year Itch 1955, salah satu kesuksesan box office terbesar dalam karirnya. Ketika studio masih enggan mengubah kontrak Monroe, ia mendirikan perusahaan produksi filmnya sendiri pada 1954. Ia mendedikasikan 1955 untuk membangun perusahaannya dan mulai belajar metode akting di Actor Studio. Belakangan pada tahun tersebut, Fox menganugerahinya sebuah kontrak baru, yang mana memberikannya lebih banyak kendali dan gaji yang lebih besar. Peran selanjutnya meliputi Bus Stop 1956 dan produksi independen pertamanya dalam The Prince and the Showgirl 1957. Ia memenangkan sebuah Golden Globe untuk aktris terbaik atas karyanya dalam Some Like It Hot 1959, sebuah kesuksesan kritis dan komersial. Film terakhirnya yang terselesaikan adalah drama The Misfits 1961. Kehidupan pribadi Monroe yang bermasalah menuai perhatian. Ia berjuang keras melawan kecanduan, depresi, dan kecemasan. Pernikahannya dengan pensiunan bisbol Joe DiMaggio dan penulis drama Arthur Miller mendapatkan publikasi secara luas, dan keduanya berakhir dengan perceraian. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1962, ia meninggal pada usia 36 setelah mengalami overdosis barbiturat di rumahnya di Los Angeles. Kematiannya dianggap sebagai sebuah kemungkinan bunuh diri, meskipun beberapa teori konspirasi menentangnya. Kematian. Pada jam-jam pagi awal tanggal 5 Agustus tahun 1962, psikiatris Monroe, Dr. Ralph Grinson,
menemukan bahwa ia telah meninggal di kamar tidur rumahnya di Brentwood. Greenson dipanggil ke sana oleh penjaga rumahnya Anice Murray, yang terjaga sepanjang malam dan terbangun pada pukul 3 dini hari karena merasakan sesuatu yang buruk. Murray melihat sinar dari pintu kamar Monroe, namun tak dapat menanggapinya dan menemukan bahwa pintunya terkunci. Kematian tersebut dikonfirmasikan oleh Dr. Monroe, Dr. Hyman Engelberg, yang datang ke rumah tersebut pada sekitar pukul 3.50 dini hari. Pada pukul 4.25 dini hari, mereka melaporkannya ke Departemen Kepolisian Los Angeles. Los Angeles County Coroner's Office dibantu dalam penyelidikan mereka oleh para psikiatris dengan pengetahuan tentang bunuh diri dari Los Angeles Suicide Prevention Team. Diperkirakan bahwa Monroe telah wafat antara pukul 20.30 dan pukul 22.30, dan laporan toksikologi kemudian menyatakan bahwa sebab kematiannya adalah keracunan barbiturat akut. Ia memiliki 8 mg per 100 ml solusi hidrat kloral dan 4,5 mg pentobarbital, nembutal dalam darahnya, dan juga 13 mg pentobarbital di hatinya. Botol-botol kosong mengandung obat-obatan tersebut ditemukan di sebelah kasurnya. Diyakini Monroe secara tak sengaja mengalami overdosis di luar batas, karena para penyidik menemukan jasadnya beberapa kali melebihi batas mematikan. Para dokternya menyatakan bahwa ia mengalami ketakutan dan depresi berkelanjutan, dengan perubahan perasaan yang mendadak dan tak terprediksi, dan telah overdosis beberapa kali di masa lampau, kemungkinan secara intensional. Karena fakta-fakta tersebut dan kurangnya indikasi apapun dari orang luar, para penyidik menyatakan bahwa ia meninggal akibat bunuh diri. Monroe merupakan seorang bintang internasional dan kematian mendadaknya menjadi berita laman depan di Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Lois Banner, dapat dikatakan bahwa tingkat bunuh diri Los Angeles menjadi berganda sebulan setelah ia wafat. Tingkat peredaran dari kebanyakan surat kabar merebak pada bulan tersebut, 248, dan Chicago Tribune melaporkan bahwa mereka menerima ratusan panggilan telepon dari para anggota masyarakat yang meminta informasi tentang kematiannya. Artis Prancis Jean Cocteau berpendapat bahwa kematiannya harus dijadikan pembelajaran penting bagi semua orang, yang pekerjaan utamanya terdiri dari memata-matai dan menjadi bintang film. Mantan bintang sejawatnya Laurence Olivier menuduhnya korban bulat dari baliho dan sensasi, dan sutradara Baz Stop Joshua Logan menyatakan bahwa ia merupakan salah satu orang yang paling kurang terapresiasi di dunia. Pemakamannya, yang diadakan di Westwood Village Memorial Park Cemetery pada tanggal 8 Agustus bersifat pribadi dan hanya dihadiri oleh para kenalan terdekatnya. Pelayanan tersebut diadakan oleh Hugh DiMaggio dan manajer bisnisnya Ines Melson. Ratusan pengunjung mengerumuni jalanan di sekitaran pemakaman tersebut. Monroe kemudian diistirahatkan di makam nomor 24 di Corridor of Memories. Beberapa teori konspirasi tentang kematian Monroe muncul pada dekade-dekade berikutnya, terutama pembunuhan dan kecelakaan overdosis. Spekulasi pembunuhan tersebut mula-mula meraih perhatian umum dengan publikasi Marilyn, A biografi karya Norman Mailer pada 1973, dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi merebak saat Jaksa Distrik County Los Angeles John Van de Kam melakukan penyelidikan lanjutan pada 1982 untuk melihat apakah penyelidikan kriminal dapat dibuka. Tak ada bukti keterlibatan orang luar yang ditemukan.